Bab 2257. Sudah terlalu berlebihan. 2. Hari-hari pelatihan memang membosankan, tetapi betapapun membosankannya, tetap harus berlatih. Saat setelah memahami dunia kritis Tao ini, Miley sudah merasakan penindasan. Peradaban seni bela diri dunia kritis Tao ini, meskipun belum mencapai setingkat dengan Ayah dan Lydia, tapi pasti sudah mendekati. Dengan kata lain, kehidupan generasi kedua aku mungkin akan hilang selamanya. Perlu disebutkan bahwa saat Miley sedang berlatih, Mela telah mencapai alam mengetahui nasib. Seperti yang dia duga, alam mengetahui nasib Kak Mela bukanlah alam mengetahui nasib biasanya. Tingkatannya saat ini lebih kuat dari 12 orang suci mengetahui nasib saat itu, dan mungkin yang kedua setelah Raja Gunung Salju dan Wandi. Selain itu, Wanda juga telah sampai alam mengetahui nasib. Dan Miley tidak membiarkan kedua gadis itu keluar, karena di luar terlalu berbahaya sekarang, tapi dia tidak menyangka Kak Mela masih menyelinap keluar. Dia sangat kesal. Menara kecil berkata, "Majikan muda, daripada mengkhawatirkan Kak Mela, kamu lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Pokoknya, setahu aku, Kak Mela adalah hati dan jantung majikan. Majikan tidak akan pernah membiarkan dia dalam bahaya. Sebaliknya kamu pasti mengerti." Wajah Miley penuh garis-garis hitam. "Ngerti adikmu. Jika bukan karena harus berlatih di menara kecil, dia benar-benar ingin menjual menara kecil ini." Mengabaikan menara rusak ini, Miley mulai berlatih dengan Wanda. Dia memutuskan untuk melatih Wanda menjadi kultivator pedang super. Ini adalah orang sendiri. Harus dilatih dengan baik. Setelah sekitar 10 tahun, Miley telah mencapai alam dewa kehidupan. Pada hari ini, Miley yang telah sampai alam dewa kehidupan meninggalkan menara kecil. Dia memanggang seekor domba, lalu membawanya ke depan Tetua Suan. Ternyata Tetua Suan ini hanya menyapu lantai setiap hari dan tidak melakukan apapun. Miley merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Tetua Suan. "Tetua Suan, makan." Tetua Suan melirik Miley, tetapi tidak menolak. Dia mengambil kaki domba dan mulai mengunyah. Miley melihat sekeliling, lalu bertanya, "Tetua Suan, apa kamu sendirian di Gunung Roh ini?" Tetua Suan berkata, "Ada satu orang lagi." Miley sedikit penasaran, siapa itu? Tetua Suan tidak berbicara. Miley tersenyum dan berkata, "Tetua Suan, boleh aku tanya beberapa pertanyaan?" Tetua Suan masih tidak berbicara. Miley bertanya, "Tetua Suan, di dunia di bawah kita ini, mengetahui nasib adalah tingkatan alam tertinggi yang diketahui. Di tempat kalian, bisa tidak berbicara tentang sistem tingkatan alam kalian?" Saat berbicara, dia merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Tetua Suan. Tetua Suan tidak menolak, dia mengambil beberapa gigitan dan berkata, "Tiada hati, tiada pikiran, tiada tubuh, tiada jiwa, tiada jalan, tiada." Miley sedikit mengernyit. Alam tiada adalah alam tiada yang dicapai Prada saat itu. Tetua Suan mengangguk. Miley melirik Tetua Suan, "Alam macam apa itu Tetua Suan?" Tetua Suan tidak berbicara. Miley juga bijaksana, jadi dia tidak banyak bertanya. Segera, keduanya memakan domba itu sampai habis dalam sekejap. Setelah makan, Miley bangun dan hendak kembali ke menara untuk berlatih. Pada saat ini, Tetua Suan tiba-tiba bertanya, "Pedangmu itu?" Miley sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tetua itu tetap tidak tahan ingin bertanya. Miley menoleh melihat Tetua Suan dan berkata dengan serius, "Tetua Suan tertarik dengan pedang ini." Tetua Suan melirik pedang biru gaib di tangan Miley. "Berbahaya. Bahaya." Miley terdiam. Tampak jelas, setelah Tetua Suan menyentuh pedang biru gaib dan dia merasakan Lydia dari pedang biru gaib ini.
Yang membuatnya sedikit bingung adalah dengan kekuatan Lydia, orang lain seharusnya tidak bisa merasakannya sama sekali. Mungkinkah Lydia selalu mengawasi dirinya? Memikirkan hal ini, Miley merasa sangat bahagia. Pada saat ini, Tetua Suan tiba-tiba berkata, "Jangan turun gunung." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Turun gunung. Miley berbalik melihat ke bawah gunung dan segera, dia merasakan aura yang kuat di pegunungan yang jauh. Sekte Penegakan Hukum. Miley sedikit mengernyit. Sialan, sekte penegakan hukum ini tidak akan melepaskan dirinya. Dia tidak mengurusi sekte penegakan hukum, dia langsung kembali ke menara kecil untuk berlatih. Di dalam menara kecil, setelah 20 tahun, Miley telah mencapai alam Dewa Vitalitas. Sekarang dia telah mencapai Dewa Vitalitas. Secara teoritis, itu setara dengan memiliki 2 nyawa, tetapi dia tahu bahwa ini tidak ada artinya sama sekali, karena lawan yang dia temui sekarang terlalu menakutkan. Saat pihak lawan bertindak, apakah dia akan langsung dimusnahkan? Dewa Vitalitas tidak ada eksistensi. Jika di kota pemakaman tidak bertemu dengan master setingkat dengan Raja Gunung Salju dan Wandi, maka tingkatan alam ini masih sangat berarti, karena ada 2 nyawa. Tapi di tempat hantu ini, tingkatan alam tidak ada apa-apanya. Dan sekarang, dia mulai bergegas mencapai mengetahui nasib. Selama dia mencapai mengetahui nasib, maka dia akan bangkit. Karena dia punya pedang biru gaib. Di luar Gunung Roh, di sebuah pegunungan. Albert menatap ke arah Gunung Roh dan di belakangnya, ada 3 tetua dengan aura yang kuat, semuanya di alam tiada hati. Dia telah menunggu di sini selama hampir setengah bulan. Dan selama setengah bulan ini, Miley sama sekali tidak turun dari Gunung Roh. Maksud sekte penegakan hukum adalah jangan naik gunung. Terhadap Gunung Roh, sekte penegakan hukum masih cukup takut. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Amer masih hidup atau tidak. Selain itu, meskipun Amer tidak ada, Violeta, penguasa Gunung Roh saat ini adalah penguasa yang sangat menakutkan. Bersambung. Bab 2258. Sudah terlalu berlebihan. 2. Pada saat ini, seorang tetua di belakang Albert berkata dengan suara dalam, "Tetua Albert, bocah itu tampaknya sedang berlatih di Gunung Roh." Albert berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, orang ini hanya alam tubuh kehidupan di dunia bawah. Meskipun dia berlatih selama 100 tahun, juga tidak ada artinya." Tetua itu sedikit mengernyit, "Orang ini hanyalah alam tubuh kehidupan, kenapa dia bisa membunuh orang kita?" Albert berkata dengan ringan, "Katanya orang ini memiliki benda ilahi super, yaitu pedang di tangannya. Pedang itu adalah tujuan perjalanan kita yang sebenarnya." Bicara tentang ini, secercah keraguan muncul di matanya. Dia mampu membunuh alam tiada hati dengan pedang itu. Apalagi pedang itu berasal dari dunia bawah, apa artinya ini? Tetua itu berkata dengan suara dalam, "Apa kamu sudah menemukan asal-usul pedang itu?" Albert menggelengkan kepalanya, "Aku hanya tahu bahwa pedang itu dibuat oleh adiknya. Kami tidak tahu apa-apa tentang asal-usul adiknya." Saat berkata, dia melihat ke arah Gunung Roh. "Tunggu. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar." Tetua itu berkata dengan suara dalam, "Bagaimana jika dia tidak keluar sepanjang waktu?" Albert mencibir, "Jangan khawatir, dia akan keluar. Karena sejauh yang kita tahu, Violeta akan segera kembali. Violeta adalah orang yang pemarah dan Miley ini sangat flamboyan, dia akan pasti tidak akan suka. Tunggu saja." Gunung Roh bergegas mencapai mengetahui nasib.
Alam mengetahui nasib sebenarnya sama dengan mengetahui takdir, mengetahui berkah dan kesialan diri sendiri. Tingkatan alam masih agak misterius. Meskipun dia tahu sangat sedikit tentang tingkatan alam ini, tapi dia tahu lebih banyak dari Wanda. Bagaimanapun juga, Wanda sekarang adalah alam mengetahui nasib yang sebenarnya. Apalagi saat Wanda masih alam dewa vitalitas, dia mempelajari tingkatan alam mengetahui nasib, jadi Mile masih sangat akrab dengan tingkatan alam ini. Dengan bantuan Wanda, Mile mulai bergegas ke alam mengetahui nasib. Lumayan, kristal suci masih cukup. Jika tidak, dia tidak akan bisa mempraktikkan alam mengetahui nasib sama sekali. Karena pelatihan alam mengetahui nasib menguras terlalu banyak kristal suci. Orang biasa tidak mampu berlatih sama sekali. Sama seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. 30 tahun kemudian, Mile yang sedang duduk bersila di tanah, matanya sedikit tertutup. Saat ini, dia seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Pencerahan. Untuk mencapai alam mengetahui nasib, seseorang perlu mengandalkan pencerahan, menyadari jumlah nasib. Ini bukan perkara sederhana, tapi dia tidak terburu-buru. Karena di menara kecil ini, dia punya cukup waktu. Dan begitulah, beberapa tahun berlalu. Pada hari ini, Mile tiba-tiba membuka matanya dan dia berdiri. Pada saat ini, Wanda muncul di depannya, mengetahui nasib. Mile tertawa, ya, mengetahui nasib. Pada saat ini, dia telah mencapai alam mengetahui nasib. Seolah memikirkan sesuatu dan dengan pikiran di benaknya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Mile merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Melihat pedang biru gaib di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sesaat kemudian, Mile meninggalkan menara kecil. Setelah meninggalkan menara kecil, Mile berjalan menuruni gunung. Pada saat ini, Tetua Suan yang sedang menyapu lantai menatap Mile dan sedikit mengernyit, "Kamu mau turun gunung?" Mile mengangguk, "Ya." Tetua Suan ragu-ragu untuk berbicara. Sebenarnya, Tetua Suan tidak menyadari tingkatan alam Mile yang sebenarnya, karena Mile sekarang telah menggunakan pedang biru gaib untuk menyembunyikan tingkatan alamnya. Menyembunyikan aura sendiri juga merupakan fungsi yang kuat dari pedang biru gaib. Melihat Mile berjalan menuruni gunung, jejak keraguan melintas di mata Tetua Suan. Kenapa nyali orang ini menjadi begitu besar? Segera, Mile berjalan menuruni gunung. Saat dia melangkah keluar dari Gunung Roh, ruang waktu misterius langsung menyelimutinya dan pada saat yang sama, ruang waktu di sekitarnya juga terdistorsi. Dalam sekejap, dia langsung terpenjara. Pada saat ini, Aber tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mile. Dia memandang Mile sambil mencibir, "Mile, kamu." Tepat pada saat ini, pedang biru gaib di tangan Mile terbang tiba-tiba. Pedang ini sangat cepat. Tidak hanya cepat, tetapi juga langsung mengabaikan kurungan ruang waktu yang diatur oleh Albert dan lainnya. Saat pedang keluar, pupil mata Albert tiba-tiba menyusut dan dia ketakutan. Dia baru saja hendak melakukan tindakan pertahanan, tetapi pada saat ini, kecepatan pedang tiba-tiba meningkat. Puff! Pedang biru gaib langsung menusuk di antara alis Albert. Melihat pemandangan ini, 3 tetua di belakang Albert tertegun. Bukan hanya 3 tetua di belakang Albert yang tertegun, tetapi bahkan Tetua Suan di atas Gunung Roh juga tertegun. Orang ini kenapa bisa jadi begitu kuat? Saat ini, dia benar-benar terkejut, karena saat Mile pertama kali naik gunung, dia hanyalah alam tubuh kehidupan dan benar-benar lemah seperti ayam. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang Mile barusan telah mencapai alam mengetahui nasib. Ini baru berapa lama? Tetua Suan bahkan lebih heran,
orang ini hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mencapai alam mengetahui nasib dari alam tubuh kehidupan. Bukankah ini sangat bertentangan dengan langit? Bukan hanya tetua Suan, bahkan pikiran Albert juga kosong. Bukankah katanya orang ini adalah alam tubuh kehidupan? Kenapa tiba-tiba jadi alam mengetahui nasib? Kalaupun mengetahui nasib, ya sudah alam mengetahui nasib. Kenapa dia bisa membunuh dirinya? Albert memandang Mile, kamu. Mile tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib langsung menyerap jiwa Albert, lalu kembali ke tangannya. Mile terkekeh, alam tiada hati. Hanya itu saja. 3 tetua yang tersisa sudah tercengang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menatap ketiga tetua itu, di mana sekte penegakan hukum. Tunjukkan arahnya. Salah satu tetua itu tanpa sadar menunjuk ke kanan. Mile terdiam. Oh sial. Sikapnya sudah terlalu berlebihan. Bersambung. Bab 2259. Satu orang. 1. Mile melirik tetua yang menunjuk ke arah dan saat berikutnya, sebilah pedang tiba-tiba melintas di arena. Wajah tetua itu berubah drastis, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya ke depan dan kekuatan yang kuat keluar dari telapak tangannya. Pedang biru gaib tiba. Puff. Pedang biru gaib langsung melewati telapak tangan tetua itu dan aliran darah menyembur keluar. Tapi saat ini, tetua itu sudah berbalik dan melarikan diri. Tetua lainnya juga melarikan diri dan menghilang. Melarikan diri. Melihat adegan ini, Mile sedikit terdiam. Jika Master Alam tiada hati tidak melawannya dan hanya ingin melarikan diri, maka akan sulit baginya untuk langsung membunuh lawan kecuali tanpa disadari. Selama lawan bersiaga, maka dia akan sulit untuk langsung membunuh lawan. Sesaat kemudian, Mile berbalik dan berjalan menuju Gunung Roh. Setelah kembali ke Gunung Roh, Tetua Suan tiba-tiba bertanya, "Kenapa pelatihan kamu begitu cepat?" Mile tersenyum dan berkata, "Langit menyayangi orang jenius. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkan rahasia menara kecil. Bercanda saja, fungsi menara kecil ini menentang langit. Setelah diungkapkan, takutnya akan ada masalah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengekspos kekayaan di luar." Tetua Suan memandang Mile dan tidak berbicara. Mile mengeluarkan domba lagi dan memanggangnya, lalu berkata, "Senior, sekte penegakan hukum ini apa kekuatannya?" Perselisihan dengan sekte penegakan hukum telah terbentuk, jadi dia harus memahami sekte ini dengan baik. Setelah hening sejenak, Tetua Suan berkata, "Aku tidak tahu." Mile sedikit mengernyit, "Tidak tahu." Tetua Suan mengangguk, "Aku sudah bertahun-tahun tidak turun gunung." Mile berkata dengan suara dalam, "Kamu hanya menyapu lantai di sini setiap hari." Tetua Suan tersenyum dan berkata, "Ya." Mile bertanya, "Sudah berapa tahun kamu menyapu?" Tetua Suan berpikir sejenak, lalu berkata, 9 juta tahun. Mendengar ini, ekspresi Mile membeku. Menyapu selama 9 juta tahun. Mengerikan sekali. Tetua Suan melirik Mile, "Penguasa gunung sudah kembali. Kamu turunlah gunung." Mile sedikit mengernyit, "Itu penguasa gunung Violeta." Tetua Suan mengangguk, "Temperamen gadis itu tidak terlalu baik, dia mungkin tidak menyukaimu, jadi sebaiknya kamu turun gunung." Mile sedikit bingung, "Kenapa tidak menyukaiku?" Tetua Suan berkata, "Kamu banyak bicara. Terlebih lagi, kamu sangat flamboyan." Mile. Pada saat ini, Tetua Suan berkata lagi, "Kenapa kamu bisa datang ke gunung misteri kami?" Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Raja Gunung Tengah meminta aku untuk datang,
suruh aku datang memberi hormat kepada Nona Violeta. Tetua Suan sedikit mengernyit, Raja Gunung Tengah. Mile mengangguk. Setelah hening sejenak, Tetua Suan berkata, dia mungkin menipumu. Mile. Tetua Suan berkata, pemilik gunung memiliki temperamen yang sangat buruk dan dia tidak akan pernah menerima kamu sebagai murid. Mile sedikit mengernyit, aku tidak cukup baik. Tetua Suan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, memang tidak cukup baik. Wajah Mile penuh garis-garis hitam, tetua ini pandai berbicara tidak? Tetua Suan berkata lagi, pergilah. Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik. Saat berbicara, dia bangkit dan memberi hormat sedikit, lalu berjalan menuruni gunung. Tetapi setelah beberapa saat, dia kembali ke depan Tetua Suan. Tetua Suan memandang Mile, apalagi? Mile menunjuk ke kejauhan di bawah gunung, ada banyak master dari sekte penegakan hukum yang datang. Tetua Suan menoleh dan melihat. Di kejauhan di bawah gunung, ada dua tetua dan seorang pria paruh baya muncul di sana di beberapa titik. Pria paruh baya itu mengenakan jubah emas gelap dan memegang tombak di tangannya. Tetua Suan berkata, alam tiada pikiran. Mile mengangguk, ini jauh lebih kuat daripada Albert tadi. Tetua Suan memandang Mile dan tidak berbicara. Mile ragu-ragu, lalu berkata, bisa tidak aku tinggal di sini selama beberapa hari lagi? Hanya 5 hari. Tetua Suan berkata, terserah kamu. Mile sangat gembira. Pada saat ini, Tetua Suan berkata lagi, namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa penguasa gunung akan kembali kapan saja. Begitu dia kembali, kamu mungkin berada dalam masalah besar. Penguasa gunung. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, aku seharusnya tidak sesial itu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke gubuk jerami dan mulai berlatih. Kali ini, dia tidak memilih untuk mencapai alam tiada hati, tetapi melatih pedang terbang menentukan hidup dan mati. Saat dia menyerang barusan, dia menemukan bahwa pedang terbangnya sebenarnya dapat lebih cepat, terutama pedang biru gaib yang ditingkatkan kekuatannya, dan juga dapat mengabaikan ruang waktu. Cepat. Tujuannya sangat sederhana, hanya satu kata, yaitu cepat. Cepat hingga tingkat ekstrim. Di bawah Gunung Roh. Pria paruh baya yang memegang tombak melihat ke atas Gunung Roh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seorang tetua berkata dengan suara dalam, Tetua Gu, Gunung Roh ini bermaksud untuk melindungi Mile. Tetua Gu tanpa ekspresi, lalu bisa apa? Wajah tetua itu agak jelek. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada 2 orang di Gunung Roh, tetapi di seluruh kota pemakaman, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasinya dengan mudah. Selain Amer yang tak terkalahkan saat itu, Violeta juga seorang master yang menakutkan. Tetua Gu melihat ke arah Gunung Roh dan berkata dengan ringan, setahu aku, bocah itu hanya alam tubuh kehidupan sebelumnya, ini baru setengah bulan sudah mencapai alam mengetahui nasib. Dia bahkan bisa langsung membunuh Tetua Albert. Meskipun dia membunuh Tetua Albert secara tiba-tiba, tapi itu juga tidak sederhana. Tetua itu mengangguk, terutama karena pedang di tangannya. Kami sudah menganalisis sebelumnya. Ada 3 alasan kenapa Tetua Albert dipenggal. Pertama, dia meremehkan musuh. Dia sangat meremehkan kekuatan Mile. Kedua, dia lengah dan dibunuh oleh Mile secara mengejutkan. Ketiga adalah karena pedang di tangan Mile. Pedang itu bisa mengabaikan tahanan ruang waktu yang diatur oleh Tetua Albert. Sebenarnya, yang paling penting adalah pedang. Pedang itu benar-benar istimewa. Tetua Gu berkata dengan nada lembut, sulit dibayangkan, pedang yang begitu menakutkan bisa muncul di dunia bawah. Bersambung.
Bab 2260. Satu orang. 2. Tetua itu mengangguk, kami juga sudah berusaha menyelidiki asal-usul pedang ini. Tetua Gu memandang tetua itu, apakah menemukan sesuatu? Tetua itu berkata dengan suara dalam, pedang ini dibuat oleh seorang wanita dan wanita itu katanya adalah adik perempuan Mile. Tetua Gu sedikit mengernyit, itu saja. Tetua itu mengangguk, kami sudah banyak menyelidiki tentang Mile, tetapi wanita bergaun polos. Tetua Gu berkata, tidak bisa menyelidiki orang ini. Tetua itu mengangguk, sama sekali tidak bisa, tetapi kami mendapat berita, yaitu katanya jika bisa mendapatkan pedang di tangan Mile, maka bisa merasakan wanita bergaun polos melalui pedang ini. Tetua Gu sedikit mengernyit, bisa begitu. Tetua itu mengangguk, ya, selama memegang pedang di tangannya, maka bisa merasakan wanita itu melalui pedang itu. Tetua Gu sedikit mengangguk, aku mengerti. Di atas Gunung Roh, di dalam menara kecil, Mile dengan gila-gilaan berlatih pedang terbang menentukan hidup dan mati setiap hari. Untuk memaksimalkan kecepatan pedangnya, dia langsung memasuki jurang ruang waktu dalam ruang waktu misterius untuk berlatih. Saat pelatihan di dalamnya, dia menemukan ada efek ajaib. Di jurang ruang waktu dalam ruang waktu misterius, kepadatan ruang waktu sangat-sangat tebal dan pedang biru gaib di jurang ruang waktu misterius ini, kecepatannya berbeda dengan yang di luar. Di dalam, kecepatan pedangnya beberapa kali lebih lambat. Sebenarnya, Mile juga sedikit bingung. Secara logika, pedang biru gaib dapat mengabaikan ruang waktu misterius ini. Kenapa di dalam ini menjadi lebih lambat? Dia tidak terlalu memikirkannya, pokoknya berlatih dulu. Dan dia juga meminta Wanda untuk berlatih dan dia juga mengajari Wanda pedang terbang menentukan jiwa. Terhadap gadis ini, dia sama sekali tidak berpikir untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun juga, semua adalah orang sendiri. Air pupuk tidak mengalir ke ladang orang luar. Di waktu berikutnya, Mile berlatih dengan gila-gilaan setiap hari dan di jurang ruang waktu, kecepatan pedang terbangnya menjadi semakin cepat. Tujuannya adalah membiarkan kecepatan pedang terbang di jurang ruang waktu ini secepat dengan di dunia luar. Jika dapat melatih kecepatan pedang menjadi secepat di luar, maka setelah dia meninggalkan ruang waktu misterius ini, kecepatan pedang terbangnya di dunia luar. Memikirkan hal ini, Mile sangat bersemangat. Dan begitulah hari demi hari, 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah 10 tahun pelatihan keras, pedang terbang Mile secepat di dunia luar. Setelah meninggalkan jurang misterius itu, pikiran Mile tergerak dan pedang itu tiba-tiba muncul ribuan kaki jauhnya. Melihat pedang biru gaib di kejauhan, sudut mulut Mile sedikit terangkat, senyumnya berangsur-angsur melebar dan akhirnya dia tidak bisa menahan tawa. Kecepatan pedang terbangnya setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jika dia dibiarkan menghadapi alam tiada hati sekarang, dia 100% yakin dia bisa langsung membunuh lawan, meskipun lawan sedang bersiaga. Tak terkalahkan. Mile tertawa terbahak-bahak. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, aku berani bersumpah atas kepala Tuan, sikap keren kamu tidak melebihi 3 detik. Senyum Mile membeku, menara kecil, kamu benar-benar luar biasa sombong. Apa kamu benar-benar tidak menganggap ayah lagi sekarang? Menara kecil berkata dengan suara dalam, aku masih menghormati tuanku. Dan juga, aku ini pernah diubah oleh Kak Destiny. Mile menggelengkan kepalanya. Sialan, menara kecil cepat atau lambat bakalan dihancurkan oleh ayah. Dia bahkan tidak berani menggunakan Lydia untuk menekan ayahnya. Tetapi menara kecil ini malah setiap hari berpikir ingin menggunakan Lydia untuk menekan ayahnya.
Jalan kematiannya benar-benar semakin lama semakin jauh. Tidak berdebat dengan menara kecil, Mile meninggalkan menara kecil dan berjalan menuruni gunung. Pada saat ini, Tetua Suan memandang Mile, "Kamu menyembunyikan auramu." Mile mengangguk, "Ya." Tetua Suan memandang Mile, "Pria parubaya yang memimpin di bawah ini adalah alam tiada pikiran. Apa kamu tahu tentang alam tiada pikiran?" Mile tertawa, semut. Setelah selesai bicara, dia menuruni gunung dengan langkah tak terkalahkan. Tetua Suan. Segera, Mile berjalan ke kaki gunung. Dia memandang Tetua Gu di depannya dan ingin menyerang langsung, tetapi dia menemukan bahwa Tetua Gu sedang menatapnya. Dan hanya itu saja sudah ada kekuatan menakutkan yang bertahan di depan lawan. Bukan kekuatan ruang waktu. Melihat adegan ini, wajah Mile menjadi gelap. Oh sialan. Orang ini ternyata sangat waspada terhadap dirinya. Pada saat ini, Tetua Gu tiba-tiba berkata, "Mile, kami ingin bertemu dengan orang di belakangmu." Mile tanpa sadar berkata, "Yang mana?" Tetua Gu memandang Mile, "Berapa banyak orang di belakangmu?" Mile berkata, "3, kakak tertuaku, ayahku dan adikku." Tetua Gu menatap Mile, "Kami ingin bertemu adikmu, wanita yang menempa pedang itu." Mile terdiam sesaat dan berkata, "Permintaanmu mengingatkanku pada seseorang." Tetua Gu sedikit mengernyit, "Siapa?" Bersambung.